Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya, kisah tanah Sunda. Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah situs tempat saya tinggal, yaitu situs Pajaratan Karomah Gunung Halu ya. Ini bisa di zoom. Nah, kita akan coba maju ke dalam ya, kawan-kawan. Nah, konon di sini dahulu ya, bisa dikatakan kalau menurut juru kunci, tuanya situs Gunung Halu ini sama dengan situs Karomah, bukan situs Karomah, berarti situs Linggawastu yang ada di Raja Mandala. Nah, karena memang di sini pernah dijadikan tempat tirakat para raja-raja Sunda. Seperti halnya di sini di depan kita akan lihat. Di sini merupakan tempat petilasan atau tempat bertapanya Prabu Surya Kancana. Jadi Surya Kancana itu ada dua, ada Surya Kancana Raja Pajajaran terakhir yang dikenal dengan Prabu Resi, ada Raden Surya Kancana putra dari yang dalam Cikundul. Nah, yang bertapa di sini adalah Prabu Surya Kancana Raja Pajajaran terakhir. Karena dipercaya bahwa di tempat ini terdapat sebuah medan energi yang sangat disenangi oleh ahli-ahli tirakat. Nah, kita akan lanjut. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh spiritual yang pernah singgah di sini, termasuk salah satunya adalah Raja Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Surya Kancana. Nah, di sini beliau dulu pernah bertirakat, ya, dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu ya, sahabat. Karena kalau zaman dahulu, salah satu hal yang dipercaya oleh masyarakat Sunda, di mana seorang tokoh yang sangat dimuliakan, dihormati, disucikan, itu pernah bertirakat, maka tempatnya pun dikunjungi. Nah, sebagai bahan pembelajaran buat kita semua. Nah, untuk seorang muslim, bahwa setiap bumi yang dipijak, setiap tempat yang dipakai beribadah, dia akan senang dan akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Begitu ya, kawan-kawan. Nah, makanya hikmah dari kita berziarah ke petilasan adalah bagaimana agar tempat yang pernah kita singgahi dimanapun berada, jadikan sebagai saksi di yaumil kiamah bahwa di tempat itu kita melakukan kebaikan. Ya. Nah, di sini juga terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi dengan susunan batu yang sangat rapih. Bisa juga ini ya, karena wallahu alam ya, kita hanya bisa menganalogikan ini bisa menjadi pusat medan energi terbesar di sini ya, karena di atasnya konon dahulu mungkin pernah ada orang yang bertirakat, bersemedi atau yang lain sebagainya ya, kawan-kawan. Atau juga ini bisa menjadi sebuah tugu utama. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut ke depan. Nah, sahabat YouTube Kisah Tanah Sunda, di sini terdapat beberapa makam dan juga ada hamparan batu. Nah, kalau zaman sekarang mah karpet, bale ya. Nah, ini orang Sunda ini atau orang Sunda Buhun biasanya seneng menyusun batu-batuan seperti ini sebagai tempat musyawarah sawala. Nah, ini juga, ini sangat rapi sekali nih kawan-kawan ya. Nah, ini konon zaman dahulunya dijadikan sebagai tempat musyawarah sawala dari orang-orang tua kita dahulu, para karuhun ya. Nah, ini. Jadi kita lebih mempercayai bahwa dahulu di tempat ini, karena memang banyak sekali disinggahi oleh raja-raja Sunda, akhirnya dijadikanlah sebuah pemukiman gitu. Dan orang tua yang dahulu yang mengawali bermukim di sini meninggal, dimakamkanlah di sini. Nah, sementara keturunan-keturunannya membuka perkampungan baru atau membabad alas lah ya. Kalau masyarakat Sunda itu ketika membuka perkampungan baru namanya Ngababakan, makanya di sini ada Kampung Babakan. Nah, itu lebih condong bahwa Kampung Babakan ini adalah kampung kedua dari keturunan-keturunan leluhur yang ada di Gunung Halu ini yang membuka kampung baru gitu ya. Akhirnya beranak pinak menjadi sebuah pemukiman besar
menjadilah sebuah lembur. Makanya di sini ada lembur gede, gitu ya. Dan ciri khas dari sebuah pusat pemerintahan orang Sunda zaman dahulu, baik di Baduy, di Kampung Naga, ini biasanya dekat dengan sungai besar. Ini di bawah kebetulan ada sungai Cidadap namanya, sungai besar. Nanti kita bisa lihat. Nah, kita saksikan jenis pemakamannya ya, sahabat. Kalau seandainya kepercayaan kita mengatakan bahwa ini lebih tua dari Linggawastu, otomatis mungkin sebelum datangnya Islam. Tapi kalau melihat dari susunan batu pemakaman yang ada di sini, ini lebih ke corak pemakaman Muslim, kawan-kawan ya. Nah, semuanya menghadap kiblat, gitu ya. Gitu. Nah, termasuk kita lihat ini setiap makam ada pohon yang tumbuh, ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini ada yang beberapa pohon di setiap makamnya. Dan ini juga di belakang termasuk, gitu ya. Termasuk di bawah terdapat sebuah makam karena saking tuanya, akhirnya tertutuplah pohon. Ada sunnah ya, sunnah dalam Islam ini ketika seorang meninggal, menanam pohon itu bisa berpengaruh terhadap alam barzahnya, alam kuburnya. Kita ke sini sebentar. Nah, di bawah sana kalau di Jung itu ada perkampungan, Kampung Cipayung, sebelah sana Ciawitali. Di sana ada sungai besar, namanya Sungai Cidadap. Ya. Nah, pas sekali ya, ketika sebuah pusat pemerintahan Sunda zaman dahulu biasanya dibangun dekat sekali dengan sungai. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, di sini juga ada ada seorang tokoh ya terkemuka yang dimakamkan di sini, dan itu ada ciri khas bagi para peziarah, dibuatkan semacam saung untuk berziarah mendoakan beliau. Nah, ini dikenal sebagai Prabu Jaya Keraton, bersama istrinya Nyai Gedug Sarimahi. Nah, gitu ya. Nah, ini pemakamannya juga sama, rapih mengarah ke kiblat. Konon dipercaya untuk sebagian cerita, karena memang keterbatasan dari situs Karoma Gunung Halu ini tidak adanya manuskrip. Tapi karena secara keumuman di Jawa Barat, makam-makam yang tua ini kebanyakan ada sangkut pautnya dengan Mataram. Seperti di Sindangkerta ada Raden Puspamanggala ya. Terus di Tasik juga kan ada Raden Wirawangsa, Raden Wiradadaha. Nah, itu ada sangkut pautnya ke Mataram. Atau di Cianjur ada Raden Surya Padang. Nah, di sini juga ini konon dipercaya kalau menurut satu kesamaan sejarah bahwa beliau berasal dari Mataram, beristrikan Nyai Gedug Sarimahi. Kalau kita berasumsi pada sejarah ya, pada kesamaan sejarah itu. Dan ada yang mempercaya juga sebagai tokoh spiritual bahwa beliau yang Prabu Haji Jaya Keraton ini selain beristrikan Nyi Gedug Sarimahi, juga beliau beristrikan Nyi Dewi Lanjar, ponakan Ibu Ratu Kidul ya. Tapi itu hanya sebagai cerita mistis saja ya, atau mitologi masyarakat Sunda, seperti halnya yang dalam Cikunul yang memiliki menikah dengan bangsa Jin dan memiliki putra yaitu Raden Surya Kancana di Gunung Gede. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini susunan batunya sangat rapi sekali. Nah, ini ada simbol yang biasa di situs-situs Sunda yang mana simbol ini ada mencerminkan batu lingga dan yoni. Lingga itu lebih ke arah simbol laki-laki, yoni ke perempuan. Ini
simbol kesuburan. Seperti halnya penamaan nama Gunung Halu. Ada halu, ada lisung. Aduh, gitu, kepencet. Nah, gitu ya, kawan-kawan. Halu itu lebih menunjukkan ke arah laki-laki, lisung itu ke perempuan. Nah, cuman bisa disimbolkan bahwa halu dan lisung ini menggambarkan bahwa dahulunya masyarakat di Gunung Halu profesinya sebagai seorang petani. Dan saat itu profesi petani ini sangat dihormati, dimuliakan. Sehingga cara menumbuknya juga hati-hati ya, nggak seperti sekarang. Gitu ya kawan-kawan. Jadi awal penamaan Gunung Halu sebagai nama sebuah desa dan kecamatan yaitu di tempat ini, yang dipercaya dahulunya sebagai kampung awal para leluhur yang ada di Gunung Halu. Kenapa menjadikan tempat ini sebagai kampung? Ini bisa dilihat ya, susunan tempatnya juga ada dataran ya, bahkan tidak banyak rumput yang tumbuh, lebih ke arah lumut. Masya Allah ya. Jadi lahirnya nama Gunung Halu adalah di tempat ini, di situs Pajaratan Gunung Halu ini. Nama sebuah desa dan juga nama sebuah kecamatan. Nah, dari nama Gunung Halu ini juga silokanya, filosofinya adalah bahwa masyarakat di sini profesinya sebagai seorang petani. Gusti nu agung, naon sih teh? Kaganggu para wargi orang paremannya. Ayah wae. Nah, seperti itulah kawan-kawan ya, mengenai situs Gunung Halu. Di sini juga konon ada 12 tokoh petilasan yang masih saya pelajari ya untuk kebenaran sejarah dan sangkut pautnya. Ada versi yang lain juga bahwa di situs Pajaratan Gunung Halu untuk makam Nyi Gedug Sarimahi, konon katanya ini adalah sebagai petilasan dari Sunan Ibu yang makamnya di Gunung Patuha di Kawah Putih gitu. Atau bisa dikatakan bahwa di Gunung Halu ini tempat persinggahan. Tapi wallahu alam ya, wallahu alam. Karena kalau kita memakai sudut pandang spiritual atau mitos ya, atau mistis, lebih ke arah nadori, prasangka. Jadi setiap orang akhirnya beda-beda ya. Makanya saya lebih ke arah pendekatan sejarah saja, bahwa makam-makam tua yang berada di Jawa Barat itu hampir sejaman dengan Dalem Cikundul, sejaman dengan Adipati Ukur gitu. Ya, yang mana di zaman tersebut ada sebuah kejadian yang besar, yaitu pasukan Dipati Ukur melawan Mataram. Juga di sana lahirnya Bandung, lahirnya Kabupaten Batulayang gitu ya. Nah, di zaman itu. Gitu. Jadi ada sangkut pautnya bahwa kejadian perubahan besar di Tatar Pasundan ini adalah di zaman Dipati Ukur dan Mataram. Nah, ekspansi ya, ekspansi. Dan ketika pasukan Mataram yang menyerang POC itu kebanyakan disimpan sebagai petani, sebagai mata-mata lah gitu ya. Nah, saat itu para prajurit Mataram mereka membuka lahan pertanian, sehingga ketika pasukan Mataram menyerang POC di Batavia, logistiknya itu sudah tersedia. Karena sebelumnya pengalaman 3 bulan perbekalan dalam perjalanan menyerang Batavia dari Jawa itu habis di jalan gitu ya kawan-kawan. Nah, dari pasukan Mataram inilah yang membuka pesawahan. Akhirnya di Tatar Pasundan dikenal dengan jenis pertanian sawah, karena orang Sunda zaman dahulu lebih identik dengan pertanian ngahuma, namanya parehuma ya kawan-kawan. Yuk kita sambil jalan. Nah, seperti inilah keadaan situs Pajaratan Gunung Halu. Nah, kalau kita sambung silsilah dari 5 turunan ke atas, itu sebenarnya antara Gunung Halu, Tasik, Garut, semuanya tuh sambung menyambung. Kita bisa satu turunan sebenarnya, kawan ya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika kita datang ke sebuah makam, sebuah petilasan, para leluhur yang umurnya mungkin ratusan tahun, kalau kita pancak kaki pasti ada darah kita yang tersambung. Saya datang ke sini sebagai upaya bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap beliau-beliau, yang mana adanya saya karena adanya beliau. Gitu ya kawan-kawan. Dan kita mendoakan beliau mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik, dijadikan kuburnya sebagai iliin taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau kita mendoakan beliau bahwa insya Allah sebentar lagi kita semua akan segera menyusul, dan kehidupan ini sangat singkat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.